selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Sola Gracia Sonia, dalam acara Bincang Anak Muda BAM. Kami akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dengan tema yang menarik tentunya. Tema pada siang kali ini adalah meningkatnya kasus LGBT di Indonesia. Menurut republika.co.id, kasus LGBT terus berkembang baik di skala nasional maupun global. Dikutip dari laman statistika, sebuah survei global yang dilakukan pada 2021 di 27 negara mengungkap bahwa hanya 70% responden yang tertarik secara seksual kepada lawan jenis. Nah, kita akan menghadirkan 2 orang narasumber yang akan sharing dengan kita semua mengenai sudut pandang di kalangan anak muda dari 2 genre yang berbeda. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Suci dan Kak Yasin. Persilakan. Halo. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Kesini lancar perjalanannya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukan kalian berdua apa sih? Kalau aku sih sehari-hari cuma kuliah aja sih Kak. Kalau Kak Yasin, Ya sama juga kita tadi cuma kuliah sama ada kerja sampingan. berarti sama-sama mahasiswa nih ya? Nah, kalian pasti tahu kan ya, sekarang lagi rame banget kasus tentang LGBT. Menurut kalian tanggapannya gimana sih? Boleh dari Kak Yasin dulu? Jadi menurut perspektif saya dan sesuai pengalaman saya yang saya alami, perkumpulan-perkumpulan gay atau mereka yang gay seperti itu, mereka lahir dari orang-orang yang tersakiti ya, dari pasangan maupun dari keluarga. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa cinta dari mereka semua. Seperti itu sih, Kak. Kalau dari pandangan Kak Suci gimana? Kalau menurut aku sih nggak gitu ya, soalnya kan bukan cowok-cowok aja gitu yang disakitin sama cewek-cewek, tapi cewek-cewek juga banyak yang disakitin sama cowok-cowok. Tapi kita cewek-cewek yang enggak tuh menyimpang. Jadi Nah, Kak Yasin kan tadi Kak Suci bilang katanya semua cewek kan juga pasti pernah tersakiti, tapi nggak semuanya menyimpang. Nah, pandangan dari Kak Yasin gimana sih tanggapannya? Tanggapan saya itu balik lagi kepada hak masing-masing orang. Terkadang orang juga bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengungkapkan rasa apa yang dia ingin. Jadi balik lagi dengan hak masing-masing. tapi kan kita negara hukum ya. Menurut aku sih gay gitu melanggar norma-norma gak sih? Oke, mungkin itu menurut sebagian orang di Indonesia ataupun mencakup sebagian orang di Indonesia, mencakup seluruh Indonesia yang sangat menjunjung tinggi dengan norma, tapi tidak untuk dengan kaum-kaum seperti ini Kak, seperti gay ataupun lesbi. Mereka menganggap hal itu ya hal wajar karena mereka sudah biasa untuk melakukan hal itu. Seperti itu sih Kak, menurut saya. Tapi kan kita sebagai manusia kan harus saling mengingatkan. Ya. Terus kan nggak mungkin juga dong kalau kita tahu nih teman atau keluarga kita ada yang menyimpang, nggak mungkin dong kita diem aja gitu. Betul, mengingatkan itu hal wajib, tapi untuk melakukan atau merubah itu bukan hal untuk orang lain melakukan. Karena balik pada hak orang masing-masing itu, bagaimana mereka menyikapi dan bagaimana mereka bisa merubah. Seperti itu. Tenang. Pembahasan siang kali ini menarik sekali ya, tapi kita akan break dulu. Akan kembali lagi di acara Bincang Anak Muda BAM. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Kembali lagi bersama kami di acara Bincang Anak Muda BAM. Nah, tadi sedikit ada pembahasan.
Nah, dan masing-masing dari kalian berdua nih punya pengalaman tersendiri nggak sih tentang LGBT atau pernah mengalaminya? Dari Kak Suci mungkin atau kayak sih? Kak Suci. Kalau aku sih enggak ya, nggak punya pengalaman. Cuman teman aku ada yang gay. Terus dia tuh dari sekolah memang circle-nya tuh udah gabungnya sama cewek-cewek. Terus kayak masuk eskul dan sebagainya. Terus sampai sekarang masih gabung nggak dalam dunia gay? Kayaknya sih masih ya, karena sudah lulus sekolah tuh dia bukannya berubah jadi cowok, tapi malah masuk ke lebih dalamnya ke dunia gay. Seperti itu. Kalau dari Kak Yasin sendiri gimana? Pernah mengalami atau enggak? Pernah sih. Jadi pada saat itu mungkin saya tidak mendapatkan rasa kasih sayang atau rasa cinta kepada lawan jenis. Pada saat itu saya pernah mencoba berpacaran kepada lawan jenis saya, dan di situ saya tidak mendapatkan rasa kasih sayang, tidak mendapatkan rasa kasih cinta, dan saya cuma mendapatkan sakit hati dari dia. Jadi mungkin saya traumatik ya. Dan satu mungkin dari ibu saya dari dulu yang tidak merawat saya dari kecil, dan saya tidak mendapatkan kasih sayang ibu dan kasih cinta ibu pada saya. Jadi mungkin saya trauma kepada lawan jenis. Akhirnya saya mencoba menyukai sesama jenis, ataupun itu mungkin karena circle ya. Jadi saya waktu itu bertemu dengan circle saya, mungkin saya juga salah circle waktu itu ya kan. Di circle saya penyuka sesama jenis gitu. Jadi saya mencoba untuk menyukai sesama jenis dan mencoba mencari rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama jenis. Tapi saya tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Jadi saya akhirnya menjauhi circle mereka. Jadi ya alhamdulillah sih saya tidak sejauh orang-orang sampai kayak gitu. Berarti dari LGBT itu ada dampak sendiri nggak? Dampak ya, sudah rahasia umum untuk dampak LGBT adalah penyumbang penyakit HIV terbesar di Indonesia ya. Kita sudah tahu semuanya. Ya penyakit, satu dampaknya penyakit, dan kedua dampaknya adalah pada sifat yang didapati dalam kehidupan dia, real life dia yang sangat berbeda spiritual itu sih. Kalau dari Kak Suci sendiri mau nambahin mungkin dampak? Ya kayak yang tadi, kalau menurut aku juga sih dampak dari LGBT itu bahaya banget ya, karena bisa menyebabkan penyakit mental dan penyakit fisik juga, kayak HIV tadi. Oke. Nah, tadi kan Kak Yasin pernah terjun dalam dunia gay itu. Nah, Kak Yasin obat buat keluar dari gay itu tuh gimana sih? Ada obatnya nggak? Ada Pak. Menurut saya sih kesadaran diri masing-masing, kembali lagi kepada diri masing-masing, bagaimana menyikapi, bagaimana mereka melihat kalau gay itu salah atau tidak. Menurut saya sendiri sih Kak, kembali lagi kepada kesadaran masing-masing. Kalau Kak Suci mungkin ada obatnya nggak? Mungkin enggak ya, karena bisa aja mereka tuh yang udah terjun ke dalam, kayak yang tadi aku bilang, teman aku ada yang makin masuk ke dalam lagi. Mungkin karena mereka udah nyaman dan merasa bahagia kali dalam dunia gay, jadi kayak ya udahlah gay aja terus. Boleh minum? Biar nggak tegang-tegang banget gitu. Jadi Minum ya, bisa minum ya, Kak. perjalanan jauh kan mungkin. Oke. Nah, mungkin udah mulai penghujung acara nih, mungkin dari kalian berdua ada kesan-pesan nggak terhadap teman-teman di luar sana yang masih terjun dalam dunia gay, atau mungkin ada yang mau terjun gitu biar keluar dari zona gay itu? Kalau pesan dari aku sih mending lebih baik jangan coba-coba ya, kayak awalnya coba-coba tapi nanti malah makin keterusan lagi ke dalam lagi. Gitu aja. Iya. Kalau kayak Yasin sendiri mungkin Setuju sih sebenarnya. Jangan sekali-sekali mencoba untuk hal yang sudah dilarang di negara dan pada agama. Jadi jangan sekali-kali mencoba karena itu menyumbang penyakit terbesar di Indonesia. Jadi kalian mau jadi penyakit di Indonesia, jangan sampai. Oke teman-teman, menarik banget ya topik pada siang hari ini. Tapi sayang banget udah di penghujung acara. Mungkin
Saya Sola Gracia pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.